Dan juga kita nampaknya tanpa berlama-lama lagi langsung kita masuk di game kita yang kedua. Dan ini dia Miramar untuk kalian semua. Wah, dan ini dia pesawat sudah mengudara di atas panasnya Pulau Miramar. Dan garis bagian pesawat kali ini dari bagian sekitaran El Poso menuju ke daerah Impala. Dan Impala biasanya diisi oleh EVOS kalau tidak salah. Apakah EVOS tetap mengambil Impala atau sudah berganti kompon lagi? Kita belum tahu ya, Windy ya. Yes, betul. Tapi kalau misalkan kita lihat dari hari pertama itu kemarin EVOS tetap mereka turun di arah bagian Impalanya. Dan kali ini di arah Oh. bagian El Pozo juga sepertinya akan langsung ditempatin oleh tim 69 juga. Dan terpantau dari arah Aceh juga mereka mengambil ke arah bagian utaranya lagi. Mungkin menuju ke arah bagian Fields ataupun ke arah bagian La Cobreria. Ya, betul sekali dan di mana tadi saya pikir El Poso bakal padat, tapi beberapa tim yang berada di atas dari daerah El Poso itu mereka terus melaju ke daerah bagian Catterfield dan juga La Cobre dan di bagian kanan juga ada DG yang melakukan scrapping, split yang maksudnya dan di Monte itu diisi oleh satu tim saja dan Pecado ternyata kayak cuma ada satu tim saja, Windy. Yes, betul banget. Berarti nggak ada fight lagi yang Iya, akan betul. terjadi di arah bagian Mhm. Pekado untuk saat ini dan mereka berarti lebih mementingkan untuk objektivitas mereka aja dan Iya. nampaknya ACS lah yang bergeser dari arah bagian Pekado mereka menuju ke arah bagian utara dan berdempetan jaraknya dengan player dari arah tim GPX di Crater Fields. Wah, dan itu dia sementara kita bakal melewat GPX yang lagi benar-benar tajam kapak mereka. Dan ini dia untuk circle-nya. Asgard selalu mendapatkan bagian circle yang cukup nyaman. Mereka kali ini mendapatkan bagian center circle dan cukup aman jauh dari teman-teman musuh juga. Dan Puerto Paraiso-nya diisi oleh MKS, bakal happy looting juga bakal nyaman. Dan ini dia kalau beberapa tim ketika EVOS melakukan rotasi untuk ke circle berikutnya melakukan rotasi dari pinggiran kanan terus masuk lagi dari bagian atas mereka bakal mendapatkan posisi enak sih dan juga Rebellion itu bakal enak win. Iya iya betul dan kalau misalkan kita mention EVOS lagi mereka memang berotasinya lewat area bagian pesisir dan kali ini Oh. kita akan fokus dulu di mana dari area GPX yang juga sudah mulai bertemu di chemistry ternyata di take down dari AKM seorang Heaven yang menurutnya sebuah knockdownnya bahkan Dark Mosh pun akan coba diburu lagi mereka belum punya vest, mereka belum punya helmet bahkan coba diburu oleh seorang Forvine dari arah tim GPX. Wah, GPX benar-benar sangat haus, benar-benar tajam sekali kembali melihat lagi mencari tambahan poin dan itu dia 2 tumbang dari ACS. Sayang sekali awal yang belum baik untuk ACS kali ini harus menerima kesulitan di awal game kedua kali ini dan di mana bahkan Nei juga sudah terlihat terkena tembakan low HP-nya di spray dari seorang Kafe lagi. Last man standing menyisakan ACS satu player saja itu masih ada D1 di bagian high ground kali ini masih cukup jauh. Yes, betul. Dan berarti keputusan dari arah CS untuk mereka bergerak dari arah bagian Pekado belum begitu maksimal untuk di game hari ini karena udah mulai pincang juga, benar pincang banget posisi dari arah tim GPX dan bahkan kali ini dari arah tim ACS yang sudah mulai benar-benar dibuat bonyok banget posisinya oleh tim GPX karena mungkin GPX yang mereka touchdown duluan, mereka punya waktu lebih lagi untuk mereka bisa ngeluting dan bahkan mereka udah mempunyai M249. Wah, gila banget untuk tim GPX. Mereka bisa mendapatkan hashtag awal yang baik untuk GPX. Mereka sudah memanen lagi 3 poin di game yang kedua kali ini di mana Diwan sudah berhasil kabur meninggalkan daerah dari tim GPX dan dia seorang diri saja harus berjuang lagi untuk mendapatkan placement yang baik. Tapi di sisi lain kita bakal melihat juga dari sisi tim 21 masih nyaman melakukan looting di daerah sekitaran San Martin. Yes, betul. Dan seperti biasa dari 21 nggak ada kontender sama sekali. Mereka bisa ngeluting dengan bebas lagi dan mereka juga memiliki spare waktu lebih lagi untuk bisa memaksimalkan beberapa looting yang mereka miliki. Dan kali ini Foxy sudah mengambil jalan terlebih dahulu, nge-split posisi mereka dari arah tim 21 dan mengambil ke arah bagian high ground untuk bisa nge-lock lagi angle-nya ke arah tim-tim lain. Dan kita bergeser juga jauh ke arah bagian Onyx yang terpantau juga masih cukup nyaman bermain di areanya saat ini. Ya betul sekali, tadi kita lihat juga bahkan ada 2 player dari Asgard sudah mulai mendekati juga ke arah Foxy harusnya sudah terlihat sih, dia melakukan rotasi ke bagian high ground, tapi belum ada spray down yang dilakukan dari member-member Asgard juga karena mengingat ini masih di awal sekali, pastinya mereka masih sangat minim dan tidak terlalu buru-buru untuk melakukan fight. Dan dari MKS juga masih cukup nyaman, belum keluar dari bagian daerah Puerto Paraiso, masih terus mencari tambahan utility untuk mereka lagi.
Yes, betul, dan pastinya dari arah bagian pinggir pesisir, rotasi yang mereka akan pilih juga mungkin dari arah MKS, mereka akan bergerak dari arah bagian Impala menunggu dari EVOS. Sudah bergerak juga dari arah bagian drop zone sendiri, dan kali ini dari arah tim Red Bull Rebellion, dari arah bagian El Azhar juga terpantau masih cukup nyaman juga, karena circle-nya juga tadi sempatnya mengarah ke bagian utara sedikit, dan Impala Ya. juga masih masuk posisinya ke arah bagian bibir circle-nya. Iya betul sekali dan ini dia tempat dari EVOS tidak ditabrak oleh tim lain karena mengingat juga EVOS adalah salah satu tim yang benar-benar lagi bahaya kalau mau dibilang di scene kompetitif mereka sudah cukup dewasa juga apalagi masih lengkap dengan 4 pro player mereka jadi tim-tim yang lain bukannya takut tapi mereka lebih bermain dengan hati-hati karena kalau mau dibilang aim permainan semua sudah sama Win tapi ya itu untuk keunggulan strategi kalau mau dibilang EVOS masih mengungguli sedikit lah ya Win ya. Ya betul, dan kita kan kalau misalkan berbicara PUBG Mobile pasti yang dilihat bagaimana mereka mengeksekusinya karena poin akhir Iya. lah yang nanti akan menjadi penentu untuk mereka lolos atau tidak ke babak grand final. Dan kalau misalkan kita lihat 12 slot ini masih banyak banget slot yang bisa diperebutkan dari total 16 tim yang bertanding. Jadi pasti tim-tim berusaha untuk at least mereka masuk ke dalam posisi top 12 untuk mereka bisa melanjutkan kembali perjuangan mereka dan bertemu dengan 4 tim lagi dari Open Qualifier. Iya, bahkan MKS yang sudah mendapatkan 1 kali WWCD di hari kemarin pun, sekarang mereka lagi mengisi di posisi ke-12 Win. Di lembaran kedua. Jadi walaupun sudah mendapatkan WWCD tapi kita tidak kembali dengan konsisten, bisa saja kita terbalapkan lagi. Ya, betul, berarti balik lagi konsisten memang adalah kuncinya untuk kita Iya. bisa maksimal dan juga meraih apa yang kita targetkan, apa yang kita impikan, yang kita inginkan. Dan kali ini nampaknya tadi sudah mulai terdengar sedikit ada baku tembak yang terjadi, mungkin hanya sekedar zoning out ke arah tim-tim lain karena terpantau rotasi di menit yang ke-6 juga sudah mulai dibangun. Ya, betul sekali karena kita melihat juga mereka sudah mulai membuka sebuah tembakan ya untuk baru memberikan informasi saja bahwa jangan mengisi di daerah sini lagi karena sudah ada kita, tapi kalau mau mengisi ayo kita fight. Dan ini dia 69 di mana masih bergerak dengan cukup aman tapi mereka juga harus kembali menunjukkan taring mereka, naikkan performa mereka secepat mungkin karena di game yang pertama mereka tadi tusun. Mereka menjadi tim pertama yang terpulangkan. Jadi untuk game yang kedua yang pastinya mereka harus sudah lebih memanfaatkan lagi lebih baik. Setuju banget, dan mereka benar-benar harus step up banget di gameplay mereka. Mereka harus on track lagi karena juga mereka masih tertahan di arah bagian halaman yang kedua di klasemen bawah, dan dari 69 juga terpantau mereka juga bergerak cukup hati-hati berusaha untuk Ya. mendapatkan area yang lebih nyaman lagi, mendapatkan knockdown demi knockdown mereka. Tapi untuk di menit-menit awal dirasa kayak mereka punya circle, mereka punya compound, dan mereka akan coba defensif aja area yang mereka miliki. Ya betul sekali, mereka bergerak tipis-tipis, masuk dapat zona udah tahan, masuk dapat bibir circle tahan. Biar tim-tim yang berada di bagian center baku hantam dulu terlebih dahulu, semakin berkurang player-player semakin menguntungkan buat mereka mendapatkan late game. Dan ini dia dimana dari dunia game sudah mulai melakukan rotasi. Wyvern membuka jalan dengan sebuah bagi, memantau ke bagian depan masih cukup aman tapi dia harus mengisi bensin terlebih dahulu. Yes, betul. Dan seperti biasa dengan late rotation dari arah tim DG Slayer, mereka bergerak dari arah bagian Valle del Mar, mereka menuju ke arah bagian Minas sekarang dan akan coba menusuk dari arah bagian Chumacera untuk mereka bisa masuk lagi at least ke arah bagian bibir circle. Dan kali ini Psycho juga sudah mulai terlihat akan coba memimpin arah rotasi dari arah tim DG Slayer, sama halnya dengan tim MKS Esport juga yang sedang berotasi untuk melewati bagian pesisir kali ini. Wah, ini kalau mereka terus melewati bagian pesisir sampai dengan daerah sekitaran Impala, kalau EVOS belum melakukan rotasi, ini kayaknya mereka bakal bertemu sih kalau mereka tidak melalui bagian belakang tebing. Kalau ketika mereka melewati bagian depan, pasti mereka bakal bertemu dengan EVOS, tapi yang pastinya mereka sudah mengetahui kompon-kompon drop zone dari tim-tim lain. Jadi yang pastinya mereka bisa menghindari untuk di awal-awal game, tapi ternyata EVOS sudah bergerak meninggalkan daerah Impala. Yes, betul. Tapi walaupun Evo sudah bergerak, tapi lihat split up yang dilakukan oleh player Evo, Threadfast diutus untuk menjaga ke arah bagian bibirnya, nge-gatekeep posisi dari arah tim MKS akan coba dihadang. Nampaknya pergerakannya oleh Redfast seorang diri, dan Lizard pun akan coba nge-regroup lagi ke arah dua rekan satu timnya dari arah tim EVOS. Iya betul sekali, dan kalau mau dibilang EVOS bersama Rebellion mendapatkan posisi kali ini cukup aman, cukup baik, hampir mendapatkan daerah center, tapi yang bakal padat itu bakal bergesekan itu dari bagian kiri, sudah padat di bagian
atas dan juga bawah itu mereka bakal bertemu dan ini dia BMW lagi berhenti Kopin Lee, tapi di sisi lain kita lihat dari Fitri Nation nampaknya Morph sudah mendapatkan satu korban lagi tapi belum menjadi poin untuk mereka dan kembali Kopin Lee harus kembali melakukan regroup memantau saja untuk mencari informasi. Yes, betul. BMW bergerak dari arah bagian Monte Nuevo sudah mulai touchdown juga masuk ke arah bagian perbukitan di San Martin dan kali ini dari Morph juga sudah mulai mengisi ke arah bagian checkpoint mereka. Akan coba mereka hold saat ini tapi di arah bagian luar lihat terpantau ada satu player dari Onyx yang ter-take down angle-nya nampaknya dari arah angle tim Morph. Wah, dan ini dia kesulitan yang bakal dialami dari tim Onyx, di mana satu teman mereka terkena out dan itu jauh sekali untuk diselamatkan, tapi belum ada pergerakan N dan ternyata Leo yang berhasil memulangkan Rosesi kali ini ke arah lobby dan itu dia Joe Branky masih memantau kembali dari bagian high ground memberikan sebuah tepingan tapi belum mendapatkan korban dan juga bahkan damage-nya belum didapatkan juga. Yes, betul. Masih berusaha untuk mendapatkan predict shot-nya tadi ke arah bagian lower ground karena bagian high ground yang dimiliki oleh Joe Branky memang benar-benar high vision banget. Dia bisa melebarkan lagi sayap penglihatannya untuk mengarah ke arah bagian tim-tim yang sedang berotasi. Tapi kali ini terpantau dari arah bagian minimap tidak ada tim-tim yang mendekati area pertahanan dari arah tim Onyx kecuali dari Cleon yang memantau pergerakan dari arah tim Morph kali ini. Ya betul sekali dan kalau Onyx mereka minim kendaraan ini bakal menyulitkan mereka juga tapi ternyata ada satu member dari Crit Ical lagi ter-knock out oleh Blueson berarti mereka sangat jauh juga dan masih kesulitan harus bertahan dan diselamatkan lagi tapi itu dia zona perlahan semakin sakit kita sudah masuk ke zona yang kedua sudah di pertengahan sementara kita bakal masuk ke zona ketiga. Yes, betul. Dan seharusnya tadi dari arah Crit Ical takedown itu karena mungkin dari arah Crit dia mengambil biasanya ke arah bagian Pulau Las Higos di arah bagian paling selatan. Jadi itu yang membuat dia harus menahan dari Bullseye yang pertama. Tapi nampaknya tidak bisa ditahan. Itu ada dari arah tim MKS. Nixel berhasil bisa di takedown angle-nya dari arah tim Supply Bank. Satu confirm elimination berhasil bisa dikantongi untuk di menit yang ke-11. Wow, display dari keempat member Supply Bank berhasil mendapatkan satu player dari MKS yang dimana bakal menghambat lagi rotasi dari teman-teman MKS. Pizzi masih bertahan di bagian belakang dan ada satu member juga di Vault yang masih bertahan juga akan memakan waktu untuk mereka dan mereka terus di lock dari arah Supply Bank kali ini. Yes, betul. Dan Tixi juga benar-benar di-lock banget angle-nya sama halnya dengan seorang Kaibu dengan M24. Satu tappingan, satu tarikan peluru, tapi masih belum bisa mendapatkan headshot-nya tadi ke arah tim MKS. Iya betul sekali kalau mengingat sniper, wah dia benar-benar snipernya harus on point karena dilihat oleh Windy yang jago sniper juga teman-teman ya. Dan ternyata Maru sama juga sudah mulai berdekatan dengan dunia game. Satu member Chill cukup low HP-nya tapi sudah berhasil kembali untuk memakai medkit-nya dan akan melakukan regroup lagi. Cannot kali ini sudah mulai bergerak dengan mobilnya. Yes, betul. Dan lihat juga split yang dilakukan oleh tim Maruzama yang dilakukan oleh tim DG Slayer juga mereka berusaha untuk mengunci pergerakan dari arah bagian La Bendita dan kali ini sudah mulai dipantau juga pergerakan yang dibangun oleh masing-masing tim. Ada vehicle yang berotasi akan coba diganggu nampaknya pergerakannya oleh seorang Psycho. Tapi Onyx dia tiba-tiba udah mulai masuk ke arah bagian center daripada circle karena mereka bergerak dari arah bagian La Bendita menusuk ke arah bagian utara dan sekarang menjadi penguasa di arah bagian center circle-nya. Ya betul sekali dan mengingat ini bermain di Miramar map yang cukup besar kalau memakai mini atau sniper itu cukup worth it ya Windy ya karena melihat player dari bagian jarak yang jauh cukup enak untuk memakai senjata yang wah tapi BMW satu member tertangkap lagi melakukan rotasi dan bahkan langsung terpulangkan ke bagian lobby dan itu dia kita lihat bagian mapnya juga ada satu member di sekitaran daerah dunia games itu mereka lagi padat-padatnya, Windy. Yes, betul. Dan juga tadi kita bisa mengintip dari arah bagian medium map, yaitu dari arah D1Z. Last man standing dari arah tim ATS juga masih bisa bertahan di arah bagian utara yang benar-benar kosong banget rotasi yang dia pilih. Dan kali ini nampaknya dari arah Supply Bank masih bisa mengganggu pergerakan dari arah tim Crit 2K. Wah, dan ini fight di mana-mana sudah mulai terjadi dan kembali Matoy harus terjatuh lagi. Supply Bank menerima tekanan dari tim Crit kali ini mana Ical kembali terknock untuk yang kedua kali. Tapi masih ada teman-teman yang juga membantu follow up, mensoning spray down dari tim-tim lainnya dan itu dia masih ada upaya asap bakal dibuka. Matoy apakah masih bisa diselamatkan? Posisi yang sangat terbuka. Rosemary bahkan terlihat terkena hitam bakar lagi, low HP-nya. Hati-hati untuk Rosemary.
Yes, betul. Dan nampaknya posisi dari arah Hulk juga akan coba diburu. Angle-nya oleh seorang Rosemary dan pergerakan dari arah Crit akan coba regroup. Nampaknya mereka nggak akan split up terlalu jauh untuk bisa membackup posisi satu sama lain. Tapi di bagian belakang backline-nya Maruzama juga terpantau. Sudah mulai mendekati area. Tapi lihat dari Chow. Semakin berani lagi untuk bisa mengepung posisi dari arah tim Supply Bank. Bahkan Kokang Granat pun berhasil bisa men-take down satu player dari arah Supply Bank itu. Kraibu terpantau dan trading bahkan terjadi. Bahkan ada terparty juga dari Maruzama. Wah, ini dia hujan granat, hujan utility kembali lagi. Peluru panas masuk dari berbagai arah. DG juga sudah mulai join. Hulu kembali mengokang granatnya untuk melontarkan ke bagian depan. Hati-hati, dan itu dia Sial mencoba backstep dari bagian belakang juga menyicil SP. Dan di mana Reform masih berjuang bersama Hulu bertahan. Dan Supply Bank kembali menjadi tim pertama yang tusun untuk game yang kedua. Wyvern cukup low terkena tembakan. Dia harus mencari coveran dan bahkan dia harus terjatuh. Sial sudah termakan oleh Buton. Wow, dari 4 tim yang sedang fight saat ini, Supply Bank lah yang menjadi tim pertama yang dipulangkan karena bagi lobby. Kali ini Psycho pun akan coba diburu nampaknya oleh seorang Chill dan hampir bisa menumbangkan satu player juga ke arah bagian depan. Tapi Psycho dengan granat dari Crit, Revon berhasil bisa men-take down. Bahkan FG juga tidak sengaja meledakkan dirinya sendiri dengan kokang granat begitu lama di tangannya. Wow, ini fight yang benar-benar intens sekali, menyisakan 14 tim di circle keempat. Tapi di mana juga fight yang masih terjadi, ada tukar-tukaran knock antara GPX dan juga 21 Esports. Jisun masih kesulitan menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyelamatkan. Dan ini dia masih mencoba revive. Akankah langsung saja Heaven bersama temannya mencoba keluar, langsung saja push. Dan itu dia kembali masih unggul dengan SP mereka. FG tak terselamatkan, Cisul bakal berhadapan lagi. Ada sebuah bantuan Batman dari bagian belakang. Batman melihat Heaven sedikit terkena ditembakkan. Yes, betul. Dan Batman nampaknya juga berhasil bisa take cover di arah bagian truk di arah bagian sebelah belakang. Dan Chisun masih sempat-sempatnya ngelut crate yang dia punya saat ini. Dan kali ini Kokang Granat akan coba dimaksimalkan. Tapi Sinon lah yang memaksimalkan UMP-nya men-take down satu player dari arah tim 21 menyisakan last man standing dari arah seorang Chisun. Chisun bergerak ke bagian sebelah kiri dan Pre-Fire juga dilakukan berusaha untuk nge-holding posisi mereka. Tapi Chisun didapatkan oleh seorang Sinon dan masih ada Heaven yang bisa survive, yang masih bisa bertahan dan bahkan juga mungkin sudah tidak bisa menyelamatkan rekan satu timnya dari arah seorang Sinan karena DPS Blue Zone juga sudah mulai semakin sakit. Iya, dan ini menyisakan Heaven yang harus berjuang lagi untuk tim GPX. Tapi di sisi lain Jaspe sudah melihat pergerakan rotasi dari dua member LKC. Tapi itu dia belum ada peluru panas yang menjatuhkan member mereka. Tapi ternyata di bagian belakang juga ada satu player yang terkena. Dan itu dia Jaspe masih memantau terus. Masih mempunyai sebuah fortingan mobil untuk membackup badannya. Dan di sisi lain Red Face juga kembali menjatuhkan satu player di bagian pit elimination yang tadi kita lihat tadi. Yes, betul. Dan kita bisa lihat di arah bagian utara sudah mulai padat banget. Bahkan dari arah tim Asgard berhasil bisa memporak-porandakan posisi dari arah tim LKC yang hanya menyisakan dua player aktif mereka dari arah Warung dan juga dari arah Cape. Dan kali ini kita bergeser ke arah timur dan juga masih cukup nyaman lagi-lagi. Mereka punya area, mereka punya compound dan akan coba mereka defense dan bisa melihat pergerakan dari arah tim-tim lain. Dan Shake Kecil LKC akan coba dimatangkan posisinya oleh seorang Leo. Iya, dan ini dia lagi memperebutkan juga di bagian tebingnya, di mana 69 masih berusaha untuk naik ke bagian atas, masih permainan utility terlebih dahulu, tapi malah 69 yang terkena lagi. Joe Branky juga sangat low, harus kembali memakai medkit secepat mungkin. Masih ada cadangan di bagian kiri. Rebellion belum menyadari untuk menjadi orang ketiga, masih menahan saja di bagian lower ground, di bagian rumah. Dan itu dia masih terus berjuang. Joe Branky kembali bertahan dengan full HP-nya lagi. Granat kembali dikokang. Akankah mendapatkan korban lagi? Dan 9 dua pair sangat low hampir saja, tapi prediksi granatnya belum on point kali ini. Yes, betul. Dan juga nampaknya fight masih terus berlanjut di arah bagian tebing di sebelah kiri Junkyard. Dan cadangan berhasil bisa nge-take cover di arah bagian bawah, berusaha untuk menempel lagi ke arah bagian perbukitan agar lost visionnya ke arah bagian tim Onyx. Tapi kali ini ada grenade kill yang didapatkan oleh seorang KL. Tapi granat juga dikokang, meletup, tapi masih belum bisa mendapatkan knockdownnya tadi ke arah tim Onyx. Ya, dan ini dia utility yang terus dimainkan, di mana semakin minim utility bakal menyulitkan. Tapi itu dia ada molotov lagi dikirimkan ke arah Joe Branky. Belum terkonek, mereka masih terus mau melakukan fight. Walaupun mereka sudah tergeser sedikit dari bagian bibir circle. Akan ada lagi satu player dari ACS yang bakal melakukan rotasi, masih memutar lagi. Dan itu dia, Mort bakal masuk cukup aman. Asgard sudah menempatkan circle juga, tapi kembali Coscomet bakal lakukan high ground dan juga lower ground. Siapakah yang berhasil memenangkan kontes kali ini? Kita belum tahu. Tapi kita lihat juga dari keunggulan masih dimiliki dari 69. Mereka masih lengkap dengan 4 member, tapi lagi terkena satu player lagi. 3 bakal melawan 3. Joe Branky mau tidak mau mereka harus melakukan fight secepat mungkin karena sebentar lagi Bluestone bakal mendesak mereka.
Yes, betul. Dan bahkan kita lihat juga dari arah Cleon, dia memisahkan dirinya dari arah tim Onyx lainnya. Dan dari Creed pun juga harus dipulangkan di pos yang ke-13. Dan kali ini dari arah Heraldix akan coba ngeflank ke arah bagian kanan juga kiri. Ada split out yang dilakukan juga dari arah tim 69 berusaha untuk memainkan area lower ground yang mereka miliki saat ini. Dan bahkan yang berwarna merah itu last man standing dari arah tim ACS yang masih bisa bertahan dan Iya. bisa jadi membackstep juga posisi dari arah Onyx maupun dari arah tim 69. BMW juga harus puas dan granat yang begitu cantik berhasil menumbangkan KPD yang langsung saja di push komik. Tapi Job Regi sangat low, berhasil merentangkan lagi satu player. Ada join the fight dari bagian lower ground, ACS. Join juga menyicil SP lagi dan ini dia. Job Regi tertangkap di bagian asap dan harus terjatuh lagi. Menyisakan satu member dari Onyx yang sangat jauh. Dan itu dia dua temannya bakal menjadi poin untuk 69 tapi harus diselamatkan secepat mungkin. Blue Zone semakin sakit. Apakah mereka masih mempunyai waktu? Harus kembali melakukan looting juga di bagian looting box yang masih ada di sekitar mereka itu dari 69. Yes, betul. Dan Cleon lah yang merupakan last man standing dari arah tim Onyx. Berarti ada decision making yang diambil oleh Onyx di mana Cleon dipaksa untuk memisahkan dirinya untuk bisa menyelamatkan posisi Onyx lebih nyaman lagi karena mereka tahu mereka nggak bisa fight terlama, bahkan dari Cleon pun mendapatkan last man standing dari arah tim MKS. Alvirlo tadi terlihat pergerakannya oleh seorang Cleon dan Kenote akan coba melihat pergerakan depan di mana dari arah EVOS juga sudah mulai datang akan coba join the fight. Kali ini dari Oki Ozora juga melihat mengokang granat tapi di cancel karena ada serangan balik juga yang ternyata dilontarkan dari arah tim EVOS. Wah, dan ACS juga puas di posisi ke-10 di mana EVOS juga lagi kesulitan. Satu player mereka Lyser bakal ditinggalkan begitu saja. Mereka masih mendapatkan sebuah bangunan kecil di mana diisi langsung oleh 3 player, tapi Rebellion bakal berhadapan berdekatan sekali bersama tim Marusama. Sementara ini mereka bakal intense fight-nya. Tapi granat menumbangkan seorang Kingo. Bahkan Sukinin belum bisa maju ke bagian depan karena masih ada Molotov yang menghambat pergerakan mereka. Yes, betul. Dan sabar dari Maruzama memberikan temponya sedikit lagi, tapi Kenote tadi ulik ke arah bagian kanan berusaha untuk melakukan knockdown dan berhasil, tapi lihat di arah bagian kiri GPX juga sudah memberikan tadi itu dia last man standing dari Maruzama didapatkan oleh seorang Geo. Dan kali ini dari GPX pun puas di posisi yang ke-8. 7 tim tiba-tiba tersisa dengan total 21 player masih alive, Reski. Wah, ini bakal pecah sekali dan Asgard juga sudah mulai perform. Mereka kembali masuk dalam top 7 kali ini dengan masih lengkap personil mereka. Dan di mana EVOS juga harus maju ke depan lagi sedikit. Dan Morph juga masih cukup aman lengkap lagi dengan 4. Dan kali ini tim-tim yang berada di bagian posisi bawah mulai menunjukkan taring mereka di Miramar yang satu kali saja dimainkan. Benar-benar mereka memanfaatkan sebaik mungkin. Dan itu dia kembali Rebellion mencoba tabrak ke arah tim EVOS. Dan KF terjatuh last man standing menyisakan Red Face berhadapan lagi. Trading knock terjadi kali ini. Red Face bakal berhadapan lagi masih mencari 2 player dari Rebellion. Masih terlalu terlambat untuk melakukan push. Bahkan Slayer terjatuh lagi. Ada join peluru panas dari bagian sisi lain. Dikonfirm lagi menjadi point elimination. Bahkan Microfox masih bisa juga untuk diselamatkan secepat mungkin. Yes, betul. Dan lihat angle dari seorang Geo mengokang granat di tangan kanannya. Red Fast menjadi targetnya. Dan itu dia granat yang on point. Dan last man standing dari EVOS pun tereliminasi di posisi yang ke-7. Dan Red Bull Rebellion masih bisa survive hingga masuk dalam posisi top 6. Tapi nampaknya dari arah 69 Esport juga mereka harus turun bukit sedikit untuk bisa mengambil lagi angle yang lebih nyaman. Tapi di arah bagian high ground yang akan coba di hold, akan coba dijaga angle-nya oleh seorang cadangan. Iya betul sekali, dan Asgard walaupun mereka masih bertahan, mereka tidak mempunyai posisi yang enak. Bahkan Labu Api tertangkap lagi dari seorang Leo Formi dari bagian high ground, posisi yang sangat terbuka, enak sekali. Dan Asgard lagi mendapatkan kesulitan menyisakan beberapa member saja masih aktif. Dan itu dia LKC juga last man standing masih belum join. Dia menyimak saja menunggu waktu yang tepat karena mengingat juga kalau dia membuka tembakan, dia bakal diketahui posisinya dari bagian Morph. Dan juga ada tim 69 juga cadangan menjaga di bagian kiri. Yes, betul. Dari arah Mizu masih bisa take cover di arah bagian belakang bebatuan. Dan kali ini nampaknya dari arah cadangan akan mengambil agresivitas yang lebih tinggi lagi untuk bisa nge-push langsung ke arah bagian tim Asgard, di mana Just Space nge-split ke arah bagian kanan berusaha untuk menjaga bagian lower ground dari arah bagian backline tim Asgard. Tapi terpantau Just Space proning yang sangat tepat berusaha untuk menghindari peluru panas dari arah angle seorang cadangan. Tapi kali ini dari arah Just Space sudah mulai membuka posisinya dan memberikan informasi pastinya ke arah tim 69. Wah, dan ini bahaya sekali ketika mereka terlalu intens untuk melakukan fight. Ini Morph bisa datang dengan waktu yang tepat, bisa join dan meratakan beberapa tim yang lagi asik war. Dan itu dia Wartek yang sudah mulai terjadi. War terus guys, bahkan Sketch harus terjatuh lagi. 69 dari bagian kiri, ini benar-benar LKC dan juga Asgard bakal dikepung dari berbagai arah. Onyx menyimak saja dari bagian tebing. Wih,
Yes, betul. Dan juga nggak hanya Onyx yang menyimak, tapi last man standing dari arah Red Bull juga menyimak fight yang sedang terjadi dan benar chaos banget. Bahkan Jacques dipantau dan bahkan Jacques dengan flick shotnya yang berhasil bisa menumbangkan last man standing dari arah tim LKC dan Asgard pun juga tereliminasi dan 4 tim tersisa kali ini dengan 2 tim yang kita tahu itu sama-sama menyisakan last man standingnya baik dari arah tim Red Bull Rebellion dan juga dari arah tim Onyx. Iya, dan ini dia dari 69 yang dimana masih bertahan. Mereka sudah mempunyai 7 poin elimination di mana menunggu waktu saja yang tepat. Mereka juga harus bertahan untuk melawan Morph yang juga masih tersisa dengan 3 member. Mereka masih mendapatkan coveran, tapi Circle lebih berpihak ke arah tim 69. Yeyo masih bertahan di bagian sebuah kendaraan rusak. Dia bakal di-lock terus oleh seorang Herfrost kali ini. Yes, betul. Dan udah mulai diketahui Waduh. bahkan akan coba langsung diburu oleh seorang Jacques yang mencari informasi lebih lanjut lagi. Dan Step harusnya sudah mulai terdengar dan akan coba diambil. Dan Jaya hampir didapatkan. Dan itu dia last man standing dari arah tim RBR. Didapatkan juga oleh Team Morph yang benar maksimal banget untuk di game kita yang kedua pada hari ini, Reski. 3 tim tersisa, Cleon masuk dalam top 3 dan kali ini dia membiarkan saja 69 bersama Morph fight terlebih dahulu, tapi dia sudah berada di luar zona dan termakan zona yang begitu sakit. Dia masih menggunakan medkitnya, apakah masih banyak, dan itu dia kembali Herfrost menjatuhkan lagi seorang cadangan dengan Groza yang begitu sakit. Kembali Morph, kembali terjatuh Morph dalam bahaya, bahkan Cleon masuk dalam top 2 on 1 situation, masih ada jarak, masih ada kesempatan untuk masuk lagi. Kali ini survive yang cukup baik, kali ini disiplin dari seorang Cleon mengantarkan mereka mendapatkan posisi kedua untuk saat ini. Satu bakal melawan 2, 69 belum bisa menyelamatkan satu teman mereka yang lagi terknock out. Oh, kembali bisa diselamatkan dong. Wah, bahaya PR besar juga untuk Cleon. Setuju banget. Dan tadi Cleon berhasil bisa mendapatkan 2 play terakhir dari Ratimov yang luar biasa banget, bisa membawa Onyx masuk ke dalam posisi top 2. Dan kali ini 3 lawan 1 posisinya Mizu nge-flank ke bagian kanan dan 2 player lainnya akan nge-hold angle di arah bagian kiri sebelah Cleon. Ya, dan walaupun kalau hasilnya bagaimanapun ini sudah sangat manis yang dimainkan dari seorang Cleon, di mana dia masih mempunyai asap menutup visionnya kali ini, tapi pergerakan dari kiri kanan sudah mulai maju, dan itu dia apakah dia melakukan cut 1 melawan 2 mendapatkan, tapi tidak bisa lagi 69 yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua.